Huh, gila ini film. One single injection unlocks your DNA. People are gonna love that. Oke, kekhawatiran pertama gue waktu ngelihat The Substance ini bakal tayang di Indonesia, di bioskop Indonesia gitu. Apakah film ini bakal di-cut, banyak adegan cut-nya? Itu yang jadi kekhawatiran pertama gue. Karena itu bakal, kayak mengurangi esensi dan kenikmatan kita menonton film gitu kan. Bayangin aja waktu terakhir kali gue nonton film yang banyak cut, itu tuh ada di film Hellboy tahun berapa ya, 2018 gitu kalau nggak salah. Banyak banget adegan yang di-cut waktu berdarah terus memotong tubuh gitu kan. Tapi di film ini setelah gua ngelihat The Substance ini di aplikasi, ternyata durasinya adalah 2,5 jam, yang mana gua cek ulang di Letterboxd itu sekitar 140 menit. Dan ya film ini gua rasa nggak ada cut ya, cuman emang agak mengganggu untuk hal mengeblurnya itu tadi di bagian sensitif. Terus itu menurut gua nggak masalah, tapi yang jadi masalah adalah waktu di act terakhirnya, di adegan terakhirnya, di mana blurnya itu sangat mengganggu karena kurang menikmatin apa yang bisa dikasih oleh film ini dengan brutalnya hancur wajah itu tadi ya. Thanks God, untung nggak di-cut ya film ini, cuman di blur doang tipis-tipis. Dan ini film emang gila banget sih. Gua ngerasain kayak ini tuh semacam film, kalau di Indonesia udah kayak horor susuk gitu ya, dimana seorang wanita pengen awet muda, pengen terus awet muda, dia tuh udah nggak suka dengan wajah dia yang mulai tua, keriput, terus bibirnya juga udah jelek, banyak kerutan di wajahnya gitu. Akhirnya dia dapat sebuah serum yang ngebuat dirinya menjadi muda banget, sekitar umur 20-an tahun gitu, dengan badan yang bagus pula, wajah yang cantik. Dan ya itulah yang dia pengen, dia obses dengan hal itu, dia pengen selalu cantik terus, sampai akhirnya ya dia udah mulai kehilangan akal, dia udah mulai terlanjur benci dengan dirinya yang udah mulai tua itu. Jadi dia pengen kembali masa muda terus setiap hari, dan itu yang menjadi malapetaka buat dirinya sendiri. Karena salah satu aturan memakai serum awet muda ini adalah ya kita harus bertukar setiap seminggu. Gue gak bakal ngasih banyak spoiler tentang sinopsis film ini, jadi kalian tonton sendiri saja, karena gue rasa bakal mengurangi kenikmatan kalian menonton film ini. Gue ngerasain ada elemen science fiction, kemudian ada horror juga, dan ini mengingatkan gue dengan Black Mirror ya. Ada sisi baik dan sisi buruk, tapi lebih banyak sisi buruknya itu tadi. Ya, The Substance ini mengingatkan gue dengan ada juga elemen atau horror treatment yang dikasih semacam film Black Swan yang sama-sama obses terhadap sesuatu gitu, dan ditambah juga dengan adegan-adegan horor juga di sini. Jadi ya sekilas ini kayak semacam perpaduan antara sci-fi Black Mirror dengan Black Swan. Natalie Portman kalau nggak salah ya yang main Black Swan itu. Walaupun film ini 2,5 jam, gua sama sekali nggak ngerasain bosen waktu nonton film ini. Treatmentnya keren banget, dari alur penceritaannya rapi, terus ada sesuatu dari setiap hari, setiap adegannya yang bikin ngerasa deg-degan, ngerasa was-was, ngerasa nggak nyaman juga karena adegannya. Ada beberapa adegan yang disgusting dan bikin black mata. Ya, dan karena ini ratingnya 21+, jadi memang harus orang-orang dewasa. Ini film dewasa banget sih, karena ya emang apa yang mereka ceritain itu emang ngeri sih sebenarnya kalau segi dari horornya film ini. Bahkan gua ngerasain horornya dapat banget di film ini daripada film-film horor Indonesia kebanyakan yang menurut gue masih gagal buat ngasih horor treatment kayak gini. Yang mana kalau horor Indonesia kan banyak suara bising segala macam. Kalau horor treatment The Substance ini lebih dari secara penceritaannya, dari secara visual, adegan berdarah, adegan yang bikin kita nggak nyaman buat ngelihatnya itu tadi. Dan hari pertama penayangan antusiasnya cukup bagus ya. Di tempat gua sekitar 15 orang dan 4 diantaranya adalah penonton cowok ya, kebanyakan penonton cewek gitulah. Mungkin karena emang banyak yang nggak tahu dengan film ini, promosinya juga nggak ada, yang tahu ya cuman dari sosial media. Dan gua juga suka dengan make upnya, keren banget. Dari perubahan usia si karakter utama di sini kemudian menjadi sesuatu sosok yang mengerikan di ending, yang bikin gue semakin tahan buat napas, karena itu adalah salah satu adegan gila yang pernah gue tonton di akhir film. Itu sumpah itu, wah kacau sih, gue sampai gak bisa berkata-kata waktu ngeliat itu, cuman bengong doang. Karena ya gimana ya, horornya dapet, segi ngerinya dapet dari orang itu, terus darah di mana-mana, potongan tubuh, wah gila ini film
Emang di adegan akhirnya tuh gue mulai merasa mual sih dengan apa yang mereka tampilin di situ, karena terlalu banyak darah, terlalu banyak potongan tubuh, terlalu banyak hal-hal mengerikan yang terjadi sepanjang film ini. Gue puas sih nontonnya, 2,5 jam itu beneran gak berasa banget. Gue enjoy sepanjang film, dan gue rasa penonton yang di sekitar gue juga kayaknya nggak ada yang buka HP sama sekali. Mereka fokus buat nonton film ini. Walaupun dalam segi premisnya ya ini termasuk simple banget, tapi gimana membuat premis itu menjadi nyaman dinikmatin oleh para penontonnya, terus ngasih treatment yang terus-terusan horor, itu yang sebenarnya sulit untuk didapatkan dalam sebuah film gitu kan. Gimana caranya membuat penonton terus terpaku melihat layar, melihat adegan yang disuguhin oleh filmnya gitu kan. Dan menurut gua ini film udah berhasil buat ngasih itu tadi, kepuasan penontonnya. Wah, itu beneran keren banget sih, gua sampai tepuk tangan, dan ada orang lain juga yang tepuk tangan waktu film ini selesai ditayangin. Ini gila sih, salah satu film keren, mungkin terbaik juga di tahun ini. Dan gue lihat juga dari komen-komen, ada beberapa orang yang mual atau sampai muntah-muntah dengan film ini. Ya wajar aja sih, banyak darah, banyak adegan menjijikkan juga sebenarnya dari adegan tubuh di film ini gitu. Ini film memang kacau sih, serius. Sebuah experience menonton yang belum pernah gua rasain sih. Tipikal film-film kayak gini mungkin di Evil Dead Rise gua pernah udah nikmatin dengan segi kebrutalan, darah-darahnya segala macem. Terus dari segi enggak nyamanan gua menonton ada di Black Swan itu tadi, kayak digabungin jadi satu gitu. Suka banget sih. Terus acting dari pemainnya juga keren-keren banget ya. Gimana dia mulai frustrasi dengan tubuhnya dia, dengan dirinya yang udah mulai tua semacam itu. Jadi makanya tadi gua bilang ini tuh film kalau di Indonesia tuh udah kayak namanya susuk gitu. Jadi nikmatin film ini, udah gak usah mikirin apa-apa, gak usah mikirin aneh-aneh. Dan gua saranin jangan beli makanan film ini, karena kalian gue rasa bakal nggak ngerasa nyaman sih kalau mau nonton sambil makan gitu. Karena penonton di film ini juga waktu di studio tempat gue nonton juga kagak ada yang bawa makanan sih, kagak ada yang beli makanan. Dan untuk film ini makanan dari bioskop kagak laku sih gue rasa. Jadi silahkan ditonton filmnya. Ini sebuah experience yang baru yang gue nikmatin ya sepanjang gue menonton film. Walaupun ada yang mirip-mirip juga, tapi ini lebih secara brutal banget. Dan untung saja tidak ada adegan cut dari film ini, cuman ada blur dikit. Gak dikit sih sebenarnya, banyak juga, lumayan. Tapi yang sayang banget adalah di act terakhirnya, kenapa darahnya tadi di blur. Ya padahal udah rating dewasa banget kan, 21+. Jadi ya silakan ditonton filmnya. Terima kasih dan jangan takut tua.